Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1 kali ini, kita akan membahas mengenai menemukan informasi dan kosakata baru dalam teks. Dalam menemukan informasi, kita bisa menggunakan kata tanya. Terdapat beberapa kata tanya yang bisa kita gunakan dalam menemukan informasi. Yang pertama, apa? Berfungsi untuk mengetahui informasi tentang suatu hal atau benda. Yang kedua, di mana? Berfungsi untuk mengetahui informasi tempat. Lalu yang ketiga, kapan? Untuk mengetahui informasi waktu. Yang keempat, siapa? Berfungsi untuk mengetahui informasi pelaku atau tokoh. Yang kelima, mengapa? Berfungsi untuk mengetahui informasi alasan tentang suatu hal. Dan yang terakhir, bagaimana? Untuk mengetahui informasi tentang proses atau penjelasan sesuatu. Mari kita baca teks berikut dengan seksama. Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Kabut adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Sementara, asap adalah uap hasil pembakaran. Oleh karena itu, kabut asap termasuk dalam pencemaran udara. Dampak negatif kabut asap yaitu masalah kesehatan pernapasan atau iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Untuk mengurangi dampak kabut asap, penggunaan masker dan kacamata sangat disarankan. Masker dan kacamata berguna untuk melindungi pernapasan dan mata selama beraktivitas di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Berdasarkan teks tersebut, kita dapat memperoleh informasi-informasi penting dengan mengajukan kalimat tanya seperti berikut. Kata tanya apa? Apa yang dimaksud dengan kabut asap? Jawabannya, kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Lalu, kata tanya siapa? Siapa saja yang disarankan untuk menggunakan masker dan kacamata saat terjadi kabut asap? Jawabannya, warga yang tinggal di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Yang ketiga, kata tanya bagaimana? Bagaimana cara mengurangi dampak kabut asap bagi manusia? Jawabannya, kita dapat menggunakan masker yang berguna untuk melindungi pernapasan. Nah, dalam teks sebelumnya kita bisa mendapatkan kosakata baru. Di antaranya 1 kabut, 2 kondensasi, 3 asap, 4 pencemaran, 5 dampak, 6 iritasi, dan ke-7 kawasan. Lalu, materi kedua mengenai cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Cara untuk menjaga organ pernapasan terdapat beberapa cara, di antaranya yang pertama, menggunakan masker saat berada di daerah yang mengalami pencemaran udara. Yang kedua, menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Dan yang ketiga, menanam pohon di lingkungan sekitar. Pembelajaran 2. Nah, pada pembelajaran 2 kita akan belajar mengenai pengertian cerita bergambar. Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Terdapat beberapa unsur dalam cerita bergambar. Yang pertama yaitu parit. Parit adalah ruang antar panel. Lalu yang kedua, balon kata berfungsi untuk menajamkan informasi atau teks yang akan disampaikan agar lebih komunikatif. Lalu yang ketiga, ilustrasi merupakan seni
dalam suatu cerita bergambar yang merupakan gambar yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara visual. Nah, lalu yang terakhir adalah panel. Panel adalah kotak yang berisi ilustrasi dan teks yang nantinya akan membentuk sebuah alur cerita. Nah, lalu dalam cerita bergambar terdapat narasi. Narasi ini berisi tentang keterangan latar tempat, waktu, atau situasi. Nah, lalu yang selanjutnya kita akan belajar mengenai cara memelihara organ pernafasan. Cara yang dapat kita lakukan untuk memelihara organ pernapasan yaitu makan makanan sehat, tidur malam yang cukup, dan menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Nah, selanjutnya kita beralih ke pembelajaran ketiga. Pada pembelajaran ketiga, kita akan mempelajari mengenai menandai informasi pada teks yang dibaca. Agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, kita dapat menandai kata kunci yang kita temukan dalam setiap paragraf. Kata kunci tersebut dapat berupa ide pokok dan akan menjadi pengingat saat kita mengerjakan soal-soal yang diberikan. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai tanggung jawab terhadap masalah sampah. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung sesuatu. Nah, terdapat beberapa perilaku yang tidak mencerminkan rasa tanggung jawab terhadap kebersihan, khususnya terhadap masalah sampah. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Hal ini dapat mengakibatkan saluran air sungai atau selokan menjadi tersumbat. Lalu yang kedua, perilaku yang tidak mencerminkan rasa tanggung jawab terhadap masalah sampah yaitu membiarkan sampah menumpuk di pinggir jalan. Hal ini dapat mengakibatkan timbulnya bau yang tidak sedap dan mencemari lingkungan sekitarnya. Nah, maka dari itu, kita harus bertanggung jawab terhadap masalah sampah. Karena dengan kita bertanggung jawab terhadap masalah sampah, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Menghargai peranan setiap individu penting dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa kita hasilkan. Keterlibatan orang lain dalam kegiatan ekonomi dapat kita temukan pada tahap produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, coba tebak, ini gambar apa? Ya, betul, ini adalah gambar nelayan yang sedang menangkap ikan. Nelayan dalam kegiatan ekonomi berperan dalam hal produksi, yaitu menangkap ikan yang nantinya akan dijual kepada yang membutuhkan. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 4. Dalam pembelajaran 4, kita akan belajar mengenai cara menghargai usaha orang lain. Cara yang dapat kita lakukan untuk menghargai usaha orang lain diantaranya yang pertama, tidak merendahkan usaha orang lain. Yang kedua, tidak mengganggu usaha orang lain. Yang ketiga, tidak merasa iri terhadap keberhasilan usaha yang dicapai orang lain. Yang keempat, bersaing dengan sehat jika kita memiliki usaha yang sama. Dan yang terakhir, ikut membantu usaha orang lain ketika kita telah sukses. Nah, setelah itu kita juga akan belajar mengenai menceritakan kembali isi teks. Perhatikan langkah-langkah untuk menceritakan kembali isi teks berikut. Nah, yang pertama, hal yang harus kita perhatikan dalam menceritakan kembali isi teks yaitu bacalah teks bacaan dengan seksama. Yang kedua, buatlah daftar pertanyaan berdasarkan teks, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan yang ketiga, rangkailah kembali jawaban-jawaban menjadi paragraf yang lebih singkat. Nah, setelah itu baru kita bisa menceritakan kembali isi dari sebuah teks.
Nah, yang ketiga, kita akan mempelajari mengenai sikap tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Masyarakat harus sadar akan kewajibannya dalam menjaga kebersihan lingkungan. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan, dan mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan. Contoh hasil sikap tanggung jawab terhadap kebersihan di masyarakat, di antaranya, yang pertama, lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Yang kedua, terhindar dari penyakit. Yang ketiga, timbulnya rasa kepedulian terhadap kebersihan. Dan yang keempat, kehidupan masyarakat menjadi harmonis. Selanjutnya, kita masuk ke pembelajaran 5. Dalam pembelajaran 5, kita akan membahas mengenai menceritakan kembali isi teks dalam poster. Selain dari artikel, kamu juga dapat menceritakan kembali isi teks dari sebuah poster. Nah, hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam menceritakan kembali isi teks diantaranya menyampaikan informasi teks dengan bahasa sendiri. Lalu yang kedua, menguasai materi dengan mencatat ide-ide pokok. Yang ketiga, menjelaskan secara terperinci. Dan yang keempat, pengucapan harus jelas dengan intonasi yang tepat. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai merawat organ pernapasan dengan tidak merokok. Sebelumnya, perlu kalian ketahui bahwa rokok mengandung zat-zat kimia yang berbahaya seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida. Berikut beberapa bahaya merokok terhadap kesehatan sistem pernapasan manusia. Yang pertama, mudah terserang penyakit lumpuh otak. Yang kedua, beresiko mengalami penyakit kanker paru-paru. Yang ketiga, menyebabkan penyakit bronkitis, pneumonia, atau emfisema. Yang keempat, mempercepat kematian sel-sel tubuh. Dan yang kelima, mengganggu kesehatan janin bagi ibu hamil. Lalu, kita akan belajar mengenai langkah-langkah membuat cerita bergambar. Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam membuat cerita bergambar. Yang pertama, menentukan tema atau gagasan dari ilustrasi yang akan kita buat. Yang kedua, menentukan objek yang ingin digambar. Yang ketiga, membuat sketsa dengan menggunakan pensil. Yang keempat, tambahkan detail pada sketsa sehingga gambar lebih sempurna. Yang kelima, setelah sketsa selesai, tebalkan dan warnai dengan menggunakan spidol, pensil warna, krayon, atau cat air. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran terakhir, yaitu pembelajaran 6. Dalam pembelajaran 6, kita akan belajar mengenai teknik pewarnaan. Mewarnai ilustrasi dapat dilakukan dengan teknik kering atau basah. Perhatikan perbedaan teknik kering dan teknik basah berikut. Teknik kering tidak memerlukan pengencer air atau minyak. Lalu, ilustrasi dibuat langsung pada bidang gambar dengan membuat sketsa terlebih dahulu. Setelah itu, dapat diberi aksen garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Contoh media kering yaitu krayon dan pensil warna. Lalu pada teknik basah memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Ilustrasi dibuat pada bidang gambar berupa kertas yang tebal atau kanvas. Lalu dapat diberi warna sesuai media basah yang dipilih. Contoh media basah yaitu cat air dan cat minyak. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai tanggung jawab di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Tanggung jawab di rumah. Terdapat beberapa macam tanggung jawab yang bisa kita lakukan di rumah. Yang pertama, membantu pekerjaan orang tua di rumah. Yang kedua, ikut menjaga kebersihan dan kerapihan rumah. Dan yang ketiga, melaksanakan semua aturan yang telah dibuat dengan baik. Lalu yang kedua, tanggung jawab di sekolah. Di antaranya, ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah, ikut membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman, dan juga melaksanakan semua peraturan yang ada di sekolah dengan baik.
Dan yang ketiga, tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Di antaranya, ikut menjaga kebersihan lingkungan, ikut menjaga keamanan lingkungan sekitar, lalu melaksanakan semua aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Dan selanjutnya, kita akan belajar mengenai menceritakan kembali isi cerita bergambar. Untuk menceritakan kembali isi teks cerita bergambar, kamu harus melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, membaca keseluruhan gambar secara urut dan memahami maksud yang terkandung dalam rangkaian gambar tersebut. Lalu yang kedua, menandai informasi yang terdapat pada ucapan atau tulisan pada gambar cerita tersebut. Nah, sekian pembelajaran tema 2, subtema 3. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.